Baik, di sini kami akan melaksanakan podcast yang berjudul tentang kebijakan regulasi terkait perkebunan kelapa sawit dan konflik sosial yang terjadi di perkebunan kelapa sawit. Perkenalkan, nama saya Eko Gunawan, kelas SMPKS BPKS, dan teman saya Abel Ramadan dengan NIM 24241012 kelas SMPKS BPKS. Oke guys, kali ini kita akan mengadakan sebuah podcast yang mungkin di judul saya itu konflik di dalam perkebunan kelapa sawit, dan saya ingin menanyakan kepada Mas Eko seperti apa itu regulasi dalam kebijakan regulasi dalam sektor kelapa sawit. Kebijakan regulasi itu seperti ada banyak, seperti perluasan hasilnya dan konflik yang terjadi. Ada konfliknya berarti ya? Ya. Jadi mungkin seperti apa konflik yang dihadapi? Oh itu enggak, itu aku. Berarti kita ya, itu aku konflik. Selanjutnya Mas Eko, bagaimana menurut Mas Eko perkembangan kebijakan pemerintah terhadap regulasi perkebunan di kelapa sawit? Oh, menurut saya kebijakan regulasi di pemerintah ini sudah sangat bagus, karena seperti yang kita tahu, sawit ini menjadi pendukung penghasilan devisa terbesar pertama di Indonesia. Oh iya, ya. Sawit berarti? Ya, sawit. Luar biasa ya. Mungkin dari sekian banyak kebijakan atau kendala, apa saja tantangan yang dihadapi selama pemerintah dengan regulasi perkebunan ini? Tantangannya sangat banyak, seperti di Eropa sana. Mereka mengadakan isu-isu yang membuat sawit itu dampaknya menjadi buruk atau apa. Jadi seperti di hoax gitu ya? Seperti hoax. Oh iya. Mungkin kalau menurut Mas Eko nih, udah sejauh mana progres pemerintah untuk mendukung regulasi perkebunan kelapa sawit ini? Untuk mendukung regulasi ini, pemerintah sudah melakukan banyak hal, seperti membuat program riset kreatif mahasiswa. Iya ya. Riset sawit. Oke, selanjutnya yang bertanya itu Mas Eko kepada saya, yaitu konflik di perkebunan kelapa sawit. Silakan Mas Eko. Baik Mas Abel, Ya. Kan di sini ada konflik yang terjadi di perkebunan Iya, kelapa sawit. iya Mas Eko. Apa saja latar belakang yang menjadi konflik sosial di perkebunan kelapa sawit tersebut? Kalau latar belakang konfliknya? Ya. Oh, kalau menurut saya ya, latar belakang konflik yang menjadikan sebuah konflik itu adalah biasanya kalau dalam di masyarakat lingkungan sekitar perusahaan itu bisa jadi pengambilan lahan yang berlebihan. Contohnya HGU kan, kita mendapatkan pembukaan perusahaan itu mendapatkan sebuah HGU, hak guna usaha. Namun sebab ada perusahaan nakal itu yang melebihkan dari jatah HGU tersebut, gitu Mas Eko. Baik. Lalu selanjutnya, apa saja dampak ekspansi yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit itu terhadap masyarakat sosial di sekitarnya? Kalau dampaknya, dampak baiknya itu bisa kita lihat, tentu saja membuka lapangan pekerjaan yang pertama. Ya, tentu saja kita merekrut kalau bahasa sekarang akamsi ya, anak kampung sini ya, untuk bekerja di sebuah PT tersebut. Namun di dalam banyaknya kebaikan-kebaikan atau kebijakan yang diberikan suatu PT, itu ada sebuah keburukan di mana masyarakat beranggapan bahwa kalau limbah dari perusahaan tersebut bisa dampaknya ke masyarakat, dan masyarakat di sini tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Namun kebijakan perusahaan tentu saja memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, gitu Mas Eko. Lalu apa saja hak-hak masyarakat atas terabaikan dalam pengelolaan kelapa sawit tersebut? Maksudnya yang terabaikan bagi seperti apa? Terabaikan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit mungkin tersebut. Yang seperti kebun plasma. Iya, kebun plasma ya. Ya. Setahu saya kebun plasma itu biasanya dikelola oleh perusahaan. Iya, perusahaan. Namun yang punya itu adalah masyarakat, Ya, atau petani setempat.
Nah, di sana ada perjanjian hitam di atas putih bahwa selama hasil dari pertanian tersebut akan dibagi dengan masyarakat, tentunya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Begitu Mas Eko. Ya, kalau menurut saya kembali ke peraturan awal, seberapa mereka dapat hasil bagi hasilnya, nah itulah yang dirundingkan. Gitu. Tapi ada beberapa juga di perkebunan yang tidak membagikan hasilnya secara rata. Ya, itu perusahaan-perusahaan nakal ya saja. Kalau menurut saya itu ilmu hitamnya perusahaan mungkin ya, karena saya tidak tahu itu. Tapi yang saya tahu biasanya perusahaan itu pasti memberikan hasil setiap mereka mendapatkan hasil atau bagi hasil setelah hasil panen, begitu Mas Eko. Lalu sejauh mana pemerintah terlibat dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di perburu kelapa sawit ini? Kalau pemerintah ya, itu kayak menurunkan personil saat terjadi ketegangan pendemo. Contohnya ada sebuah perusahaan kemarin yang didemo oleh masyarakat tentang lahan. Itu bisa kita lihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, daerah Kalimantan yang melakukan perluasan lahan perusahaan. Nah, di sana pemerintah ikut andil dalam menjadi penengah atas permasalahan tersebut. Nah, seperti menurunkan pihak berwajib, polisi, TNI untuk mengamankan lokasi, begitu Mas Eko. Baik. Lalu sejauh mana bagaimana dampak konflik sosial di perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dan ekosistem lokal? Kalau dampak lingkungan kita bisa lihat mungkin dalam kelestarian alami itu tentu saja ada yang namanya CA ya. Jadi waktu itu saya di sebuah PT ada yang namanya CA, yaitu cagar alam. Jadi tidak semua hak tanah yang digunakan perusahaan dibangun ke sawit. Jadi bisa ada yang sebagian tanah itu yang dijadikan hutan lindung begitu. Kalau untuk dampak negatif ya kehilangan keanekaragaman hayati, bisa begitu kita bilang ya, karena pengecilan luasan untuk habitat alami dari hewan tersebut begitu. Dan kalau untuk sisi positifnya tentu sangat banyak. Yang pertama itu menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, itu bisa kita lihat di masyarakat sekitar bisa mendapatkan lapangan pekerjaan di perusahaan tersebut. Namun kita lihat di media sosial banyak terjadi pendemo itu apa ya, itu mungkin mafia kita nggak tahu ya. Mungkin cuma itu sih yang saya paham. Cukup lah ya. Mungkin sekian podcast kami hari ini. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Ramadan. Saya Eko Gunawan. Sekian podcast dari kami.